maksain puasa, dia bilang sakit nggak puasa, sakit puasa, mendingan sakit puasa dibilang begitu. Tapi gimana, boleh, nggak masalah kalau memang nggak masyarakat, nggak bikin mudarat badannya itu boleh, silahkan. Tapi justru banyak orang sakit berpuasa malah jadi Allah bikin sehat sih pada akhirnya itu kayak begitu. Ada orang sakit mah di berpuasa maksain dirinya malah jadi sehat tuh, makanya gak kampuh, bisa begitu. Tapi emang dasar nggak pernah puasa. Biar nggak Ramadan gara dia mahnya kampuh, apa gak Ramadan tambah kampuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam al Muallif rahimahullah wa ada man nafa'a bihi wa barakati ulumi wa bikum fid dharaini amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Kemarin pada masalah harta khirat, ya. Kalau Imam Syafi'i bilang, maka bagi orang yang bekerja itu ada upah yang layak baginya, keuntungan buat orang yang punya harta. Keuntungan tersebut dimiliki dengan sebab kismah, dengan sebab adanya kismah, pembagian, bukan dengan sebab nampaknya keuntungan. Ini merupakan pendapat yang paling sahih dari pendapat Imam Syafi'i, dan ini juga pendapat dari Imam Malik. Yang berikutnya, waqala Abu Hanifah, berkata Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu, yamliku bizzuhuri, orang yang dia itu bekerja pada harta khirat dapat memiliki keuntungan dengan nampaknya keuntungan. Wa huwa qaulun lisyafi'i, ini merupakan satu pendapat dari pendapat Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, tapi yang enggak sahih. Yang paling sahih yang tadi itu, yang pertama tuh, yaitu pada masalah orang yang memang dia itu menggunakan harta khirat, pekerjaannya diberikan upah yang layak, kemudian keuntungannya untuk orang yang punya duit. Kemudian pekerja dari khirat itu bisa memiliki keuntungan, tapi bil kismah, ada pembagian tuh. Yang kemarin ya bisa 50-50, tentuin tuh kedua belah pihak, antara si orang yang bermodal dengan orang yang bekerjanya itu tentukan, diperbolehkan. Jadi pendapat yang paling sahih dalam mazhab Imam Syafi'i, dibaginya itu bil kismah, jadi pembagiannya pada masalah keuntungan antara pemodal dengan orang yang muterin duitnya untuk usaha. Sementara tadi pendapat yang kedua, yaitu pendapat daripada Imam Abu Hanifah, orang yang muterin harta orang yang punya duit bermodal itu dapat memiliki keuntungan bizuhuri, dengan nampaknya keuntungan. Pas nampak keuntungan, jelas keuntungan udah ada, baru silahkan dibagi antara si pemodal dengan orang yang memutarkan duitnya. Ini merupakan satu pendapat dari Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Wa ikhtalafu fi ma idza ishtara rabbul mali syai'an min al-mudharabati. Nah, ini sekarang ikhtilaf para ulama mengenai orang yang punya harta memberikan sesuatu dari harta mudharabahnya. Ini harta khirat, dibeliin oleh orang yang punya harta sesuatu dari itu harta mudharabah. Jadi kalau dengar mudharabah sama dengan khirat. Jadi kalau kita dengar mudharabah, istilah dalam muamalah itu ada disebut dengan mudharabah, sama dengan khirat. Nah, ini bagaimana hukumnya? Kalau yang punya harta membelikan sesuatu dari harta khirat atau mudharabah. Faqala Abu Yusuf wa Malik, berkata Al-Imam Abu Yusuf, Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhuma, yasyahu, hukumnya sah, boleh, nggak masalah, orang duit dia. Sementara pendapat yang kedua, mazhab kita, waqala Syafi'i la yasyahu, nggak sah. Jangan kotak-atik tuh, kata duit buat apaan tuh? Buat usaha, jangan kotak-atik, beda tuh manajemennya. Itu bukan duit kita pribadi, udah masuk buat usaha, buat khirat soalnya itu. Nah, jangan kotak-atik. Ini pendapat dari pendapat ulama kita.
yaitu pendapat daripada Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Pendapat yang pertama boleh ya, tapi pendapat Imam Abu Yusuf, pendapat Imam Malik radhiyallahu anhuma. Sementara dalam madhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu berpendapat hukumnya tidak diperbolehkan. Jadi orang kalau udah ngasih modal ke orang lain buat diputerin usaha, jangan kalau pengen beli sesuatu jangan diambil dari itu modalnya, nggak boleh. Ini pendapat madhab kita dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Wa huwa azharur riwayataini an Ahmad. Inilah pendapat yang paling jelas, yang paling zahir dari pendapat al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu. Sama Imam Asy-Syafi'i dengan pendapat Imam Ahmad yang paling zahir, yang paling jelas mengatakan demikian. Orang yang punya harta nggak boleh sedikit pun mengambil uang dari kirat tersebut untuk diberikan sesuatu atau benda. Ketik misal habis, kamus baru lagi. Walau idda'al mudharibu anna rabbal mali adina lahu fil bai'i wasyira'i lahdan wa nasi'atan. Orang yang melakukan mudharabah, ini yang dikasih modal, dia itu mengaku orang yang punya harta pemodal, memberikan izin kepadanya untuk membeli dan menjual secara cash dan tunai. Dikasih izin, katanya itu dakwah dia, pengakuan dari orang yang merupakan orang yang diberikan modal. Dibilang orang yang punya modal itu memberikan saya izin untuk menjual, membeli secara cash dan tunai. Sementara waqala rabbul mali, berkata orang yang punya duitnya, si pemodalnya, ma adintu laka illa bin naqdi, saya hanya memberikan kau izin menjual membeli adalah bin naqdi, dengan cara tunai. Jadi nggak boleh apa? Nggak boleh tempo gitu. Pengakuan dari orang yang punya harta, dibilang saya ngasih izin kepada engkau menjual membeli secara cash atau tunai, jangan tempo. Ini bagaimana kalau seperti ini masalahnya? Faqala Abu Hanifah wa Malikun wa Ahmadu. Maka berkata Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, al-qawlu qawlul mudharibi ma'a yaminihi, yang dipegang ucapan orang yang diberikan modal tapi diangkat sumpah. Yang dibenerin dia itu ucapan dari orang yang dimodalin tapi harus dia diangkat sumpah. Demi Allah, orang yang punya harta pemodal memberikan saya izin untuk menjual membeli secara cash dan tunai, diperbolehkan seperti itu. Tapi mazhab jumhur, pendapat dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhum ajma'in. Sementara waqala Syafi'i, berkata Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, al-qawlu qawlu rabbil mali ma'a yaminihi. Pegangan yang ucapan yang dipegang, ucapan yang dibenerin adalah ucapan orang yang punya duit pemodal, tapi harus sama diangkat sumpah. Jadi kalau jumhur, yang dipegang, yang dibenerin adalah pendapat daripada ucapan omongan daripada si orang yang dimodalkan, maka wajib dia diangkat sumpah. Sementara dalam madhab kita, dalam madhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, yang dibenarkan, yang dipegang ucapan adalah orang yang merupakan si pemodal, tapi sama harus diangkat sumpah. Wal mudharibu lirrajulin idza daraba akhara farabiha. Dan orang yang melakukan mudharabah, itu orang yang dimodalin, apabila dia melakukan mudharabah kepada orang laki-laki lain, kemudian dia untung, qala ahbadu wahdahu la tajuzu lahul mudharabatu, nggak boleh baginya untuk melakukan mudharabah yang seperti itu. Fa in fa'ala faramiha, kalau dilakukan juga kemudian dia untung, maka radd ribha al-awwali, wajib dia mengembalikan keuntungan kepada pihak yang pertama yang bermodal tuh. Nggak boleh bagi dua. Kalau dikasih modal si A, kemudian si A pecah lagi, si A ngasih lagi modal kepada si B, itu nggak boleh.
pendapat daripada Al-Imam Ahmad bin Hambal. Kalau dilakukan untuk, maka keuntungannya berikan semuanya kepada pemodal. Ini pendapat daripada Al-Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu taala anhu. Wallahu a'lam bissawab. Jadian kayak begitu. Jadian.